Jantarmen, lu lu kagak tahu itu gitu loh. Ngapain? Kan kenyataan Kareda terima duit semua melalui aku. 2000 berarti 2 juta. Putus-putus. Itu dari Mama orang yang Sanggul. transfer 2 juta ya. Karena justru lu Putus-putus. putus-putus Kak. Sabar, sabar. Iya, iya, putus-putus. Coba benerin dulu biar jelas. Neka yang nyata. Sungguh neka yang nyata. Iya. Iya, Cek, cek. kalau Double-double enggak ya? pembohong. Double enggak ya? Ya, itu bagus, bagus sekarang. Coba, coba. Double enggak Kak? Enggak, enggak. Oke. Aman, aman. Ya, Aman. aman ya. Lu Ya, ya ya. laki-laki tapi mulutmu nggak laki-laki ya. Semua yang dibilang sama si Antarmen tukang ojek itu nggak bener ya. Kak Reda sama sekali nggak pernah terima duit. Yang terima duit itu aku, Mama Sanggul ya. Pengeluaran, pemasukan Mama Sanggul yang luarin ya. Nah, semua itu juga pokoknya itu intinya. Dan tidak ada donatur 2 juta, 2.000 itu kirim, nggak ada. Untuk anak Batak nggak ada, ya. Itu semua kalau urusan yang ke penjara apa segala macam itu pakai uang Kak Reda, ya. Iya. Itu nanti Kak Reda yang jelasin. Tetapi intinya memberkati anak Batak pun itu juga diberkati sama Kak Reda, ya. Pernah ya, jangan bilang nggak, jangan kamu ngomongnya Ada buk, ada tapi nggak buktinya dibukti di sama saya sekali. gitu, Mama Sanggul. Ada Dan itu ada buktinya, semuanya ada bukti, semuanya tercatat, ada bukti, itu intinya ya. Terus apa namanya, kalau misalnya katanya Kak Rida memberkati jelas memberkati, buktinya uang untuk pengeluaran anak Batak pun aja Kak Rida yang ngurusin juga, Kak Rida yang ngeluarin duit. Jadi lu kalau nggak tahu asal usulnya nggak usah kebanyakan ngomong. Itu penipuan. Apalagi si Nega ngapain? Oh iya, tukang kompor lu meleduk lu. Ntar kalau lu meleduk beneran lu rambut lu kebakaran tau nggak? Ngerti nggak? Mulutmu tuh juga ember. Tahu nggak? Wah, kamu itu udah tua tapi nggak ngerti tuanya. Udah berumur. Ingat, lubang kubur itu deket loh. Bukan mau nyumpahin, tetapi mesti mawas diri. Gitu loh. Betul. Ngapain kamu goreng-goreng seperti itu, bernarasi yang seperti itu, tapi nggak ada wujudnya. Kalau lu ngomong, 2 juta digini, kasih buktinya. Oh, nggak nyampe gitu. Terus yang kata pine itu bullshit semuanya. Bohong semuanya ya. Kalau ngomong nggak berdasarkan fakta itu ya seperti kamu ngarang-ngarang cerita, ngerti nggak? Kalian orang-orang yang sakit hati, kepahitan, yang sudah terbuang dari momot-momot room besar, sekarang nyari-nyari, mengais-ngais, apa namanya, sampah-sampah kalian, ya. Stop, nggak usah bikin onar kalian, nggak usah bikin bohongan-kebohongan lagi, ngerti nggak? Sampah semua mulutmu itu, ngerti nggak? Tukang ojek. Aku tuh nggak iniin apa namanya. Kalaupun kamu kerjaannya tukang ojek yang bener aja, gitu, yang Iya. bener aja. Nggak usah ngegosip yang nggak bener. Makanya kamu nggak diberkatin. Kalau mulutmu kayak gitu, gak bohong melulu, gitu loh. Terlalu bohong tau nggak kamu tuh. Najong tralala. Silakan Kak Reda. Coba teman-teman, ke si anak Batak itu langsung dari kantong saya sendiri teman-teman, ya. Dan di akhir-akhir ini kita ada bantuan ya ke si anak Batak itu langsung ke orangnya. Itu ada bukti semua di saya. Setiap teman-teman kemarin yang memberkati ke anak Batak, dia pasti kasih bukti SMS bankingnya itu ke saya, ya. Gitu teman-teman, ya. Dan yang dibilang ada 300 uang makan. Teman-teman, ya. Aduh, berapa euro 300.000 teman-teman?
buat uang makan lagi teman-teman Hamuna. Uang makan. Gua aja hanya untuk bayar administrasi ke lapas itu 5 zetong. Kok gua harus pinjam? Gue itu 5 jetong langsung ke sana. Kok 300.000 buat uang makan? Gimana sih? Aduh. Sungguh nekat yang nyata. Dan ya, sebelum herder ini terjadi teman-teman, ya, sebelum ada herder, saya sudah dari dulu pun style saya sudah sering memberkati itu kemana-mana teman-teman, ya. Dan itu ada bukti di Mamak Sanggul. Dan yang jadi setelah masuk si betina pesundal itu ke room herder, dia mendominasi. Dia itu pasti nelpon pagi, siang, sore, dan nanti tidak akan, kadang-kadang dia ini lagi sibuk kak, kadang ada juga seperti itu. Tapi lebih banyak dia itu telepon langsung. Pokoknya sehingga posisi Mamak Sanggul waktu itu memang agak terjauhkan gara-gara kelakuan si pesundal betina. Ya. Jadi memang teman-teman, kalian mau tahu, bisa kubuktikan bahwa ada nomor dia ku kasih ke seorang bule Eropa teman-teman, untuk membuktikan bahwa si betina ini dulu meminta-minta, memohon-mohon agar dia dicarikan jodoh bule, ya. Dan terbukti makanya dia masuk untuk kursus bahasa Jerman karena mau belajar bahasa Jerman supaya nanti mendapatkan bule Jerman. Saya bukan omong kosong, ya. Ada bukti bahwa nomor dia itu ada di seseorang orang bule, teman-teman. Bagaimana ini teman-teman? Apakah nanti ku posting aja atau gimana? Menurutmu Mamak Sanggul? Ya. Jadi saya bukan omong kosong. Ya, ada saya kasih nomornya ke seseorang teman saya di sini, orang bule, ya, ke laki-laki, dan saya sudah kasih foto dia, saya perlihatkan, ya. Terus apa kata si bule itu? Karena bule itu biasanya detail, mereka itu sangat teliti teman-teman. Bukan si Winep, si Betina, si Pine, ya. Jadi, ya, si cowok itu bilang ke temanku itu bilang begini, Redda, saya tertarik mencari perempuan Indo itu karena saya melihat Anda sebagai sister saya, sebagai kakak saya. Saya sungguh, ya, mau menemukan perempuan Indonesia yang Kristen seperti Anda. Shalom, shalom Bang Leo. Ya. Jadi dia berpesan karena saya mau tahu si perempuan itu seperti apa, tolong lebih intens lagi meneliti kesehariannya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, tolong cari info juga tentang keluarganya juga seperti apa, ya, begitu teman-teman, ya. Makanya si cowok itu walaupun sudah ada nomor si betina, ya, si betina, si perawan tua ini di temanku itu, dia berpesan kalau Redda sudah bilang, oke, siap untuk telepon dia, siap untuk berteman dengan dia, siap melakukan LDR, ya, kasih tahu saya. Makanya saya yang melarang si cowok itu untuk berkomunikasi dulu dengan si betina itu sampai waktunya tiba, saya suruh dan saya kasih aba-aba. Ini saya bongkar kenapa? Karena tadi ada kata si tukang ojol tadi, si tukang ojek itu tadi membawa-bawa nama saya karena saya pinjam uang makan 300.000 tanpa ada bukti. Hamuna nekat yang nyata. Sungguh nekat yang nyata. Nanti ku cari itu teman-teman ya. Jadi bahwa saya memberi nomor dia ke
seseorang ke laki-laki, ya. Nanti saya screenshot dan akan saya posting, nanti saya perlihatkan di sini ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Ya. Jadi si brotherku itu bilang, ya, si brotherku bilang, "Bentar, sebentar." Ya. Jadi karena si betina ini biasanya gini teman-teman. Aku dulu sebelum ada herder, ya, aku dulu sering suruh-suruh Mama Sanggul, misalnya saya mau memberkati ada apologet di Nias, di Lampung, entah di mana itu, teman-teman, ya. Saya selalu ngerepotin adikku Mama Sanggul. Ya. Jadi dengan datangnya si betina ini, ya, si pesundal ini ke dalam kehidupan saya, dia sehingga Mama Sanggul itu agak jauh. Makanya untuk pelunasan administrasi supaya saya bisa bertelepon video call dengan sesuai dengan birokrasi yang ada di Kalapas Lubuk Pakam, teman-teman, ya, untuk AB anak Batak waktu itu, teman-teman, ya. Saya waktu itu ya suruh dia untuk pelunasan admin itu sebesar 2.500.000 Mama Sanggul. Bukan 3 juta. 2.500.000. 2.500.000. Ya. 2.500.000 untuk pelunasan ke sana, admin ke lapas Lubuk Pakam, teman-teman. Ya, saya ngerepotin dia di situ, teman-teman. Hanya di situ, teman-teman. Ya, hanya di situ. Ya, jadi kalau pinjam 300 dan ada bukti, teman-teman. Pengembaliannya itu langsung dari Mama Sanggul ke si betina pesundal perawan tua. Ya, yang mengembalikan itu langsung adalah Mama Sanggul, ya. Jadi supaya tidak ada dusta di antara pesundal dengan Reda Marbun, ya. Jadi kalau tidak, ya, makanya feeling seorang Reda Marbun itu sungguh tajam, ya, sehingga saya menstop oleh, ya. Vielleicht kannst du vielleicht in weniger Zeit, warte ihr, wann bin ich geschrieben zu dir über die Frau Pine Bettina si perawan tua. Ngerti nggak kalian bahasaku itu? Saya bilang, temanku Oleh, my brother, tolong bersabar ya untuk betina ini. Saya ya selidiki dulu karena saya tidak mau kamu kecewa, ya. Jadi tunggu dulu sampai dengan waktunya yang tepat baru nanti kalian berhubungan. Tapi Tuhan itu adil, teman-teman. Kenapa bukan nomor si laki-laki itu yang saya berikan ke si betina itu? Pertanyaannya tidak bisa kita jawab, teman-teman. Tuhan menyuruh saya agar si nomor si betina itu saya kasih ke temanku yang bule itu, teman-teman. Logika nggak, teman-teman? Coba. Kenapa bukan nomor si cowok itu yang harusnya di si betina si perawan tua? Bener loh. Ini baru saya pikir-pikir. Tuhan menyelamatkan saya juga loh, teman-teman. Coba kalau nomor si temanku itu, bruderku itu sama dia, teman-teman. Sungguh nekat yang nyata. Oh, ibu ketua pimpinan herder buka mute dia, teman-teman. Jadi kalau dibilang udah ditendang dari sana, udah ditendang. Kenapa dia terbuang dari herder? Karena dia pengkhianat. Karena dia ini mulutnya itu sembarangan berbicara. Sembarangan berbicara. Ibu ketua mute dulu. Jadi
Setiap yang ada di sini, kalau tidak menjaga integritas dan kejujuran, itu nanti yang akan membuang mereka dari herder. Ini si Opit ini, coba bertyping di sana. Kata Reda Marbun, tolong teman-teman jambak dia si Opit. Teman-teman, jambak, suruh-suruh ke sini. Waduh. Ngaulan no nigunihom museo bayo. Ya mulutnya comberan. Ya, makanya terbuang dari sini. Gitu teman-teman, ya. Jadi kita berdasarkan bukti. Makanya saya bilang kalau mau fitnah itu pakai bukti, jangan dipinjam uang makan. Nanti saya bilang juga uang rokok, uang itu, uang ini bisa loh. Waduh. Ini si tukang ojol ini sungguh nekat yang nyata. Ya, silakan Kak Herder, silakan. Lanjutlah ada musik-musik, ada yang meninggal di belakang sih. Aku lagi di rumah adik. Kalau itu si Pine si Pertu itu yang tukang apa banyak kali otaknya itu. Maunya koreksi diri lah dia. Pergi ke sana, pergi ke tadi malam lah. Ngaku-ngaku dia cowok. Ya aku bukan cewek ya, aku cowok. Hei, Unyil Dep. Ngapain si nenek tua datang ke sini kata muncungnya itu. Emangnya masalah buat kau? Emangnya room kau tuh? Aku yang disuruh datang kok ke room itu. Bukan mau ujuk-ujuk aku kayak kau bertandang sana bertandang sini. Pakai akun bodong. Bertandang ke Komal sana, si MP. Iya pakai akun botong. Kemarin pakai Unyil Dep ke akunnya si Mozart. Hei, Pertu. Aku ke tempat Mozart itu bukan ujuk-ujuk mau naik ya, tapi diundang sama si Mozart aku di DM-nya. Bukan kayak kau, ngerumpi sana ngerumpi, ngejeleki sana ngejeleki sini. Tahu umur, jangan jadi Pertu kau, nggak laku kau. Masa perempuan kayak gitu. Kayak akun bodong kau ke sana kemari. Jelek-jelekin orang. Nenek, ngapain kau kesini nenek. Hei, nenek ini tapi udah banyak keturunan ya, bukan kayak kau, udah ada Pertu. Ini mati nih udah banyak mengkelilingi. Kalau kau mati, tong kau siapa? Ada otak kau, Sungguh, jadi perempuan kau baguslah kau. sungguh Jangan jadi nekat yang nyata. nenek si bola huta kau. Iya, pergi ke tempat nenek galon apa Katara ngerumpi di situ. Semua mau manas-manas sih. Emangnya apa dibikin herder sama kau? Ada kau disusahin, ada kau dimusuhin, ada salah herder sama kau. Kau yang bersalah sama herder, tahu kau? Kesalahan kau besar. Hmm. Kalau dituntut si Reda itu kau yang merekam itu tak ada kau rekam, hanya suara tak ada kau bikin. Apa? Sengaja kau itu tahu kau? Lapet kau. Mengapain nomor-nomor semua? Kau gayamu selangit. Kau modal modal apanya? Kau filternya kau. Sebenarnya kau jelek kalinya kau. Kelewatan. Kalau mendengar suara si nenek galon ini kayak kuntilanak malam-malam kan kuntilanak itu. Hahaha. Terkejut aku. Nah, Sungguh nekat pokoknya yang kalau ada nyata. yang berkhianat, pokoknya berkhianat di room herder ketahuan kok entah siapa. Kita bukan bukan apakan dia ya, keluarkan dia, tapi dia akan merasa sendiri. Dia akan keluar sendiri. Itu. Kalau herder begitu sifatnya, tidak mau membuang. Tidak mau. Lihat, itu siapa? Sudah mulai kan? Lihat tuh, si kakek-kakek juga. Si kakek-kakek yang aku pengacara. Hah? Si kakek-kakek Polisi, yang aku pengacara itu. polisi katanya Kak, polisi. Bukan polisi. Pernah juga di penjerong dia itu. Si kakek-kakek tua tuh. Itu yang mengkondisikan itu si lendir itu supaya melaporkan ke policong itu. Ayo nanti kita bicara di belakang ya, bicara di belakang. Karena dibilang si Mozart gini ini aku tidak mau aku gini. Nanti kita bicara di belakang ya, kata si nenek tua tuh.
Kita tidak buang dia, tapi dia keluar sendiri. Tapi jangan jadi apalah, jangan jadi sok pahlawan kesiangan di tempat orang lain. Sok-sok hebat, sok-sok mampu. Gak malu, kakek tua. Ku hargai ke orang Batak, kakek-kakek, tapi kayak gitu, ketahuan semalam belangmu semua. Gak Sungguh malu. nekat yang Kakek tua itu nyata. terus kakek tua. Padahal ketua Reda ini taunya siapa dia. Kadang-kadang itulah ya, kita bagus-bagus, tapi ada juga yang hatinya busuk. Iya. Kita kira dia sama-sama gabung sama kita untuk bekerja, untuk memberantas ini semua, tapi ternyata apa? Udah apa? Pengkhianat. Iya. Iya, betul itu, Herder. Pengkhianat. Inilah salah satu yang mengkondisikan si Lendir dan si Mozart untuk melaporkan Ketua Reda. Lah, inilah dia. Sutradaranya si PC De Kangkang. Sama si Iya. Yusuf Siahaan, akun Yusuf Siahaan teman-teman ya, kakek tua yang baru keluar dari penjerong. Siapa Sungguh yang nekat. nonton semalam live-nya si Mozart? Pasti tahu. Pasti ada mendengar bahasa itu. Dibukakan si Mozart semua. Aku aja terkejut di bawah mendengar. Ini ada Kak Francisca di bawah mendengar katanya. Aku bukan seperti otak orang ini, aku kotor. Aku diminta ya, aku mendamaikan orang-orang ini kepanasan supaya jangan ribut. Tapi kepanasan. Iya, ini si kakek tua ini yang baru keluar dari penjara nih. Inilah salah satu mafianya di dalam pelaporan itu. Oh, kalau ini si Pertu ini, si Pertu. Itu makanya nggak laku-laku ini, gara-gara jabirnya ini. Si bola huta ini, buru Batak ini. Kan edis typingnya saya kirain saya kan tua juga. Bukan Itu Babe. ada itu namanya di situ, si Pine. Itu kata abang. Itu, Tadi iya yang kakek, iya Babe. Ada kakek tue. Ya, dia kata ketua kan baru keluar dari penjerong. Jadi inilah mengkondisikan kakek sama si si PC De Kangkang, ya. PC De Kangkang. Mereka lah yang mendorong-dorong si Lendir sama si Mozart. umurnya tahun lalu 41. Kenapa ketahuan umurnya 41? Karena waktu tahun lalu aku bareng ulang tahun dengan temanku itu. Temanku itu 39, gua 17,5 ya. Jadi kami sama-sama kan bulannya sama. Aku ulang tahun kan mau persiapan ini, aku bilang gitulah kan sama si Bettina ini kan. Terus apa dia bilang, beda 2 tahun Kak. Aku lebih tua 2 tahun dari dia Kak. Kak Reda, Ya. izin dong. Iya, Kak Reda katanya dilaporkan. Nah itu apa nggak tahu dasar hukumnya ya, bahwa kejadian Indonesia, tetapi posisinya adalah Kak Reda itu ada di luar negeri dan memakai TikTok di luar negeri. Kok dilaporkannya di Indonesia? Apa nggak tahu Sama hukum? dengan aku. Wah, amin. Itu namanya nekat yang nyata. Tujuannya apa, Wak Amin? Untuk mengombang-ambingkan room Bukan herder. 300 euro, 300 rupiah, kok 300 euro. 300 ribu.
Kenapa mengamuk si MP sama si Mojat? Karena si Mojat tidak mau datang dipanggil untuk minta keterangan. Mengamuklah si MP, Iya gini loh, si Kak Reda Mojat. warga negara Jerman, betul nggak? Dan TikToknya ini, live-nya ini posisinya bukan di Indonesia, tetapi di Jerman. Yang lucu adalah dilaporkannya di pihak Kepolisian Republik Indonesia. Nyambungnya di mana ini? Wah Amin, Hah? Wah Amin, Ya. cari dulu akun Sungguh TikTok nekat yang Francisca nyata. Sinambela ya. Masa nggak tahu hukum sih? Gimana? Akun TikTok Francisca Sinambela. Ibrahim Medan. Oh, adanya di kuburan Cina, udah dikubur. Sungguh nekat yang nyata. Begini loh teman-teman. Darahnya itu. Aku sudah ketemuan dengan Bob. Hah? Apa, Kak? Bikin apanya? Bikin bangku-bangku kecil. Nenek tua, nenek lansia. Kalau ngomong, gua kira ngomong ke gua sahutin, taunya ngomong ke orang lain. Dasar lansia. Nyambungnya di Nenek kebotolan lansia, yang aku lapor. sama adik aku bisa ya. Lanjut nenek. Dilaporkan ya gitu mau pakai sempak merah juga nggak bakal diproses sampai kamu pakai sempak merah juga nggak bakal tembus. Nggak tembus. Sungguh nekat yang nyata. Kebom. Aduh. Nenek-nenek yang dua ini dilapor sama si Pisi Dekangkang sama kakek-kakek tua yang baru keluar dari penjara itu. Entah apa? Kakek, Emang kakek, apa kau benci sama kami, ha? Kakek, berarti kau seperti mereka itu ya, kakek? emang dia bukan tentara. Apa kasusnya di penjara ketua? Ngapain Itu udah kakek. Udah kakek-kakek, gimana tentara kakek-kakek udah bau tanah. Yang bapak angkatnya ini kan, bapak angkatnya yang dipajang. Iya, bapak angkatnya si itu tuh BH tuh si Bra itu tuh BH di depannya. Masa nggak dilihat itu BH itu teman-teman di depannya itu. Bisa Sungguh aja nekat. Kak. Sungguh nekat yang nyata. Aku baru Aduh, tahu semalam Mama Sanggul. Aku naik di roomnya Mozart. Jadi aku Mozart juga cerita baru tentang itu. Aku tak mau, aku keluar dari situ. Aku tak mau, aku dipanggil. Aku tak mau, kata si Mozart. Jadi datang kepanasan si kakek tua ini kan. Nanti kita bicara di belakang ya. Nanti kita bicara di belakang. Ah, Kirain si kita MP Kak mengamuk Francisca. sama si Kak Mozart Francisca. gara-gara si Mojat nggak mau dimintai keterangannya, nggak mau datang. Kumat si Pisi Dekangkang. oh, Tutup dulu mulutku ini Imat. gara-gara si Mici-Mici ini. Masa Kak Francisca dikirain kita katanya itu? Sungguh nekat yang aduh. nyata. Itu BH itu. Kenapa berubah tersangka? Kenapa berubah Baju merah tersangkanya? juga ya. Sungguh Sampai nekat putus-putus yang deh. nyata. Aduh. Itulah saking Ini ya, perempuan. Jujur Pin. ya. Sabar Mama dek, sabar Sanggul. Kak. Aku 1 Oh, menit. lanjut. Pin. Ini ya. Oh, apa namanya, mendingan udah kamu nggak usah ke sono ke sini. Kamu mendingan diam di tempat aja. Nggak usah cari-cari masalah. Gitu loh. Kalau hidupnya mau enak, mau aman, nggak usah curhat ke sono, curhat ke sini buat apa? Nggak usah loh.
Mendingan diem aja. Menghindar aja dari room-room yang kayak begitu. Ngapain? Kamu mau jadi apa? Gitu loh. Nggak usah lah. Buat apa? Aku turun Kak, aku dibilang tunanetra. Aku turun ya. Siapa yang bilang sih, Be? Jangan fitnah gitu, Be. Bukan babi. Weh, yang di bawah tuh jangan fitnah-fitnah, weh. Minta Itu. dicitakin semua kalian. Eh, Jadi bukan. tersenyum saja. Saya tersenyum nih dibilang. Deh, nggak usah Bukan. dibikin, nggak usah dibikin keki. Ngapain? Bukan. Itu Mama Sanggul. Orang-orang nggak tahu itu Be ya. Dikira itu pita kata. Kelihatannya juga ada-ada aja. Kita itu kemarin dulu kan dia ngomong sama aku sebelum tampil. Kakak, Mama Sanggul nih ini aku pakai ini boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Oh iya, masa depannya bagus ini, masa depannya, karena dia ngaku kan dia anak tajir, bapaknya punya sawit banyak. Dia punya sawit banyak, jangan sombong. Dia Kalau itu aku nggak ikut-ikut lah. Udah, aku diam aja. itu di Riau ini orang punya sawit banyak, nggak ada kayak gitu sombongnya. Jangan Absen anggarkan dulu bapak, kalian, anggar Be. aja lah pencarianmu sendiri. Mama Amang Sanggul. RBN nah. Amang RBN baru datang tadi itu pengen apa kita tadi PKPK baru datang Amang RBN ini. Jadi aku ini Mama Sanggul. Kita diam-diam kita dibilang tunanetra coba. Diam-diamnya aku di sini. sungguh nekat yang nyata. Aduh. Mm. Itu ketua kok ada si Faith di bawah itu. Bukan Faith si perawan tua itu bukan si Faith Pertu itu bukan. Itu si Faith. Bukan. Iya, ini semalam ini yang paling sibuk ngapain aku di roomnya si Mozart. Si Pertu ini. Nenek macam-macam dibilangnya. Aku bilang lah, diamlah mulut kau situ Pine Pertu. Aku bilang itu perawan tua, aku bilang. Aku bukan cewek ya, aku cowok katanya. Orang udah tahu kan kok Unyil Dev itu akun kau. Banyak akun kau di situ. Kalau berani naiklah sekarang ke sini bilang. Pakai akun Iya. Unil Dep. Naiklah dulu ke sini ayo. Lah, Unyil Dev itu. Biar dibuka blokirannya itu. Kalau kamu nekat yang nyata, naik ke sini sekarang. Parah netizen ini. Dibilang pula aku tukang pijit tunanetra Kak. Turun. Bukan babe katanya. Si perempuan itu. Babe ini. Sudah 10.000-nya pengikutku. Masa dibilang aku tukang pijit tunanetra? Hebat. Tipang tipung tipang. Ala baya tunanetra. Turun aku Kak, turun Kak. Sungguh nekat yang nyata. Siapa ini Finka ini mau minta naik? Finka. Siapa? Ya siapa tahu salah pencet. Kak, tunggu ku cek. Iya. Dari tadi dia apa aku lihat. Oh, nggak ada, Kak. Nggak ada. Berarti udah turun dia kan aku bilang. Kalau Tadi si Nenek Galon ada lewat ya, ngintip-ngintip ke Nenek Galon. Hei Nenek Galon.
Ngintip-ngintip kah di bawah? Hei, udah kasih makan anak. Udah kasih makan anak. Apa itu yang ketara itu? Nenek galon. Nenek galon. Kasih dulu suami ya. Suami. Aku lah. Kasih suami. Adikku, kami lagi di Komal. Kalau lawak itu pasti masih BG-BG, Mak. Mau ikut ngerumpi adik aku. Bagejo, 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 Bagejo. Ada apa? Ada kuntil anak. Aduh. Sudah dibawa si Pine ini mama angkatnya ini ke salon biar jangan kayak gini. Bawa ini Pine mama angkat kau ini ke apa? Ke salon. Permak dulu. Biar agak muda sedikit, agak keren sedikit. Disobek-sobek. Kalau disobek-sobek yang ini, matilah aku. Dibawa ini udah mamanya ini ke salon. Nggak Babe lihat ini sudah acak-acakan rambutnya Babe. bukan ini Biar Kak dibawa Francisca. dulu. Kata Oi. si ade berhutahayan dibilang alisnya kepotong ya. Sungguh nekat yang nyata. Iya. Maksud aku biar dibawa dulu ke salon, biar dipermak dulu alisnya itu lagi. Biar jangan biar jangan malu aku. Masa akunya mama angkat aku alis mama aku sepotong-sepotong. Rambut ini kayak rambut apa? Mak lampir. Sungguh nekat yang nyata. Reda itu kan gembira Reda. Reda sampah kau Reda sampah. Sampah kau Reda. Apa nasi Joseph itu Reda? Kikumat. Siapa Kikumat, punya kirim kau nanti ke Daya? Gaza kau ya. Kumat. Jangan kau bilang. Oh ini, dah. Jangan gitu kau Kumat. Lebih cantik. Cantik kau. Ku buang kau nanti ya. Iya, suaranya kayak tua masjid. Kenapa itu siram badia ditutup? Kurang ajar siram badia ini. Di mute kan. Cari masalah ini. Mau macam-macam ke Herder para gembel-gembel ini. Opung Harto naik Opung. Aduh. Katanya gini, orang ini aja kita apa namanya? Sewa hampir 3 juta sehari di Bandung, ya kan? Untuk tempat tidurnya si nenek gembel ini. Masa uang 300.000 mau gue tilep? Aduh, sungguh nekat yang nyata. Shalom Opung, shalom. Lanjut kok, lanjut. Oke Opung. Aduh, memang orang ini asbun semua, bah. Aduh, Tuhan. Tadi kan udah kalian lihat kan, dia itu udah sering ketemu dengan Pak Putih. Ya,
udah sering ketemuan, sering ya pokoknya sering ya dikasih perutnya itu dari lapar dikasih kenyang. Tapi masih bisa bikin fitnah. Mereka seolah-olah nggak kenal sama Pak Putih. Ya si Putih itu pendeta apa benar Winep? Kata si Bom Bom ya kan? Atau ditanya yang lain. Enggak tahu Nyai. Nih si gembel ini si Katarak ini. Low battery. Please charge. What's pasiet? Sungguh nekat yang nyata. Silakan Maderjo dulu dan lupa gue. Silakan Kak Maderjo bernarasi untuk tadi yang sudah dibukakan oleh Mama Sanggul tadi tuh video-video yang tadi. Iya, Ketua Madam Reda. Jadi saya kawan-kawan yang ada di bawah, saya juga sama seperti kalian, sama-sama netizen. Kita sama-sama pemerhati yang sudah lama mengikuti roomnya Kakak Reda Marbun ya. Jadi dalam hal ini saya lihat banyak yang semakin mengerti, yang dulunya mungkin ada sedikit keheranan atau tanda tanya, ini kenapa ya sepertinya ribut-ribut atau begitu, tetapi saya sudah perhatikan Low juga battery. Please charge. sudah berapa lama yang sudah setia mengikuti dan paham, dan terima kasih. Saya juga seperti kalian pertama-tama heran, akan tetapi saya lebih memilih menyimak dulu. Nah kemudian setelah tahu kita persoalan, barulah kita mengerti dan paham. Ternyata visi misi Madam Reda Marbun and all the team adalah sama dengan kita, yaitu membersihkan kekristenan dari kemunafikan. Jadi ini adalah rumah kita. Mari kita sama-sama membersihkan rumah kita, kekristenan dari orang-orang munafik. Setuju ya kawan-kawan? Jadi saya katakan kepada Madam Reda, kami netizen smart, netizen yang cerdas, yang tidak terpengaruh oleh postingan-postingan atau comotan-comotan seperti itu, fitnah-fitnah. Jadi kalau Madam dan and all the team semua menayangkan ini kembali, itu adalah counter Low yang battery. Please charge. membongkar kemunafikan yang mereka tuduhkan, fitnah-fitnah yang mereka tuduhkan. Ternyata fitnah yang mereka tuduhkan adalah lebih keji dari apa yang mereka perbuat. Jadi terakhir, seperti Pak Babe Putih sudah begitu tidak menyerahnya ya, mengurai semuanya ini. Terakhir kita melihat suatu benang merah terjawablah sudah. Selama ini mungkin kita juga tahu, akan tetapi kita tidak fitnah. Di room ini ditampilkan dengan bukti-bukti. Jadi seperti Madam Reda Marbun dengan tim semua bertanggung jawab, tidak asal cuap-cuap, dan mereka berani mempertanggungjawabkannya. Nah, di akhir-akhir ini kita sudah melihat sedikit kurang dari apa yang selama ini gonjang-ganjing, antara lain fitnah yang sangat keji dan bagaimana masifnya cara-cara orang yang tidak suka dengan Edis TV. Dalam hal ini saya disclaimer, saya bukan pemuja buta, dan saya yakin juga netizen juga seperti itu di sini. Tetapi kita lihatlah apa buah yang telah dibuat Edis TV. Edis TV banyak menghadapi tantangan, tentu orang sebelah sangat tidak menyukainya. Kemudian orang-orang munafik yang kemudian dibongkar oleh Madam Reda juga yang mengotori kekristenan itu akhirnya berkolaborasi. Akan tetapi dengan susah payah ya, Madam Reda juga mengalami sedikit banyaklah kekecewaan, antara lain pengkhianatan juga di yang dulunya dikira satu tim
Jadi cukup menyakitkan kalau kita ikuti ya selama ini bagaimana kekecewaan pada orang yang dulunya dianggap teman, akhirnya memfitnah, bahkan sampai hal-hal pribadi pun sampai diada-adain. Kalau benar masih lumayan, ini sudah sangat tidak kondusif lah. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Akhirnya saya memberanikan diri, kemarin saya naik, saya katakan kami netizen, saya tidak mewakili ya, karena saya tidak menerima perwakilan juga atau ada yang memberikan hak untuk itu. Tapi saya sebagai netizen pemerhati, saya katakan 100% saya mendukung Room Madam Reda Marbun and all the team. Jadi saya katakan saya percaya kami netizen itu netizen smart. Jadi para netizen smart itu ada juga kepanjangannya. Smart artinya kita cerdas, tidak asal telan, tidak asal mengiyakan. Jadi kita harus mengetahui apa duduk masalahnya. Nah, jangan kita terus menghakimi, menjudge kalau kita tidak tahu pangkalnya, apa masalahnya. Nah, saya rasa sudah banyak juga yang sudah tahu, dan saya percaya dan saya lihat juga tappingan-tappingan sudah memahami, dan saya lihat juga sevisi ya, visi misi Room Kakak Reda Marbun dan tim semua, tidaklah ada yang menyakiti orang Kristen atau mencemari kekristenan itu. Tetapi roomnya Kakak Reda Marbun adalah membersihkan kekristenan itu, yaitu rumah kita. Mari sama-sama kita membersihkan rumah kita ini. Kita punya tanggung jawab dan hak yang sama dalam membersihkan kekristenan dari fitnah, olok-olok, dan apapun yang menjelekkan kita. Jadi kita para pemirsa, pengamat yang mengikuti room ini, kita adalah orang-orang cerdas, smart. Kita orang smart. Smart itu ada kepanjangannya, kawan-kawan ya. Smart itu adalah sahabat Madam Reda Marbun and all the team. Tepuk tangan buat kita netizen smart. Terima kasih, Madam Reda. Thank you. Bro, siapa tadi? Hotmatua, Manalu, mau naik kah? Mau naik? Biar ku tambahin kursinya. Ntar ku tambahin dulu kursinya ya. Kalau apa biar saya turun. Gak apa-apa. Masih ada kok kursi. Masih ada kursi masih. Warungnya tutup Kak, nggak ada kursinya, warungnya tutup tuh. Silahkan yang mana tadi, biar ku jambak mana tadi akunnya. Bentar. Iya dari kantor itu Komarudin ya. Hot tua mana lu ya? Coba. Itu Coba saya ya. naikkan dulu. Teman-teman, coba dijambak dulu Momot. Hot tua mana lu? Coba dijambak dulu. Momot. Warung kiamat. Ya ini asli warung kiamat. Jadi jangan kalian apologet itu nggak susah buat kami untuk ke TKP. Gampang, ke Monokuari aja kita bisa nyampe, ke Lubuk Pakam apalagi ke Jawa. Itu hot tua, tolong request dong biar ku jambak. Itu hot tua mana lu? Mohon di request itu Hacian. Ada tippingannya ya, Ketua. Tadi saya tidak baca-baca. Ya, ntar. Emang ada tippingan itu ya? Iya. Naik. Saya baru Manalu itu. Ada yang mau itu sampaikan? Mari. Ya, betul, Typhoon. Sebenarnya hanya dituntut bertobat supaya setelah itu bisa bersikap benar. Iya.
Iya. Jaga integritas kejujuran kalau kau orang Kristen. Kalau enggak kami sikat di sini, nggak akan kami segan-segan. Tutup foto Si Winnet Jula bagus. Jula, cut si Jula Jula, cut. Mana si itu Mandalu? Mana tadi itu. Aduh, kenapa gitu hula-hulaku ini? Kayaknya belum diikutin kakak, jadi nggak bisa ku. Aduh. Halo Ginazia. Halo, ternyata aku di atas, nggak nyadar ini. Kakak naikkan tadi. Kau yang SD. Oh iyanya, Macam mana ini? mungkin aku itu kakak lagi tap terus itu. Aku lagi cuci muka lagi ngobrol-ngobrol. Ternyata aku di atas. Ya ampun. Kan kalau yang terdaftar di kartu family herder itu kan macam request nggak dinaikkan itu kan nggak boleh itu. Penghiniin. Oke, udah naik si Ito Manalo ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, shalom Ito Hot Tua Manalo. Thank you sudah bergabung. Oh, lagi ibadah ya. Shalom. Halo, shalom itu. Shalom. Salam itu, saya baru Manalo itu. Oke, itu. Salam kenal itu. Salam, Horas itu. Ya, ini bicara ketua kami ya. Horas todi madingin, pir todi matugu, horas madhita salhuna. Coba. Ini ibu anggota DPR ini nggak tahu itu. Aku aja di Jerman masih bisa aku marupasa. Iya. Selamat hari Minggu itu Hotua Manado ya. Salam ya, kenal. hari Minggu itu. Nanti aku ke apa yang agak bilang. Terima kasih sudah di rumah. Diam dulu Edis. Diam dulu Edis. Kakek diam dulu. Posisi itu lagi di ibadah kah? Itu Hotua Manalo? Kebetulan aku lagi di luar itu. Jadi agak bising di sini. Iya. Oke lah, oke. Iya. Gak apa-apa. Aman kok, aman ya. Terima kasih ya itu sudah bergabung dan salam kenal ya, saya Retda Marbun. Ya, saya mengembara itu sampai aku itu kebuang oleh gara-gara si Jibril ya. Jadi saya sampailah di Huta Jerman itu. Jadi saya ini di Jerman. Salam kenal ya dan selamat bergabung di ini adalah room pemerhati orang-orang Kristen. Ya, di room ini kami selalu untuk mengungkap penipu-penipu yang ada di circle kekristenan. Dan saya terkonek langsung ke ketua HBB itu Lamsiang Sitompul ya. Jadi saya ada juga WhatsApp grup kalau ada mungkin itu di dalam. Saya ada di dalam grup yaitu yang sekarang sedang ada yang rame-rame lagi di Konoha. Saya ada di dalam. Begitu itu Hotua Manalo. Ya. Apakah itu juga bergabung di dalam yang sedang terjadi saat ini rame di Konocha? Kebetulan aku belum gabung itu. Itu terkait apa ya itu? Si Chaplin. Cikumis tipis itu yang ada 5 acal.
lagi di luar jadi nggak kondusif. Silahkan dulu edis typing, monitor edis typing. Kacamataku jatuh sampai patah. Kakak marah-marah aku terus sih. Kak Reda izin, jadi kemarin sebenarnya dari yang grup Tanpa Ragi, saya ingin gabungkan dia dengan Herbert dengan si dari kantor Pak Kamarudin mengenai hal itu. Tetapi pada waktu itu ditunggu waktunya Hotua ini masih ngikutin sidang gitu. Jadi nggak bisa. Jadi hanya dari grupnya TR dengan Bang Herbert gitu. Hotuanya ketinggalan aturan 3 yang saya mau gabungkan tim LBH urusan Chaplin kemarin gitu. Kenapa ini kok naik Francisca lagi nih? Herder. Ibu ketua pimpinan ini kok naik lagi si Francisca ini di bawah? Kak, kalau ada yang mau naik, aku turun ya, Kak. Enggak. Itu kayaknya biasa lansia suka kayak gitu. Chaplin jangan diomongin di Komal. Di blok saja. Betul. Di belakang saja. Oh, enggak. Kenapa kita takut untuk membicarakan si Chaplin? Tidak apa-apa. Orang kita bergabung, kita pelaporan kita di Polda sudah. Ngapain kita takut? Nggak boleh. Izin turunnya itu. Oke, itu oke. Thank you. Ya, saya kembalikan dulu ke log semula ya. Untuk yang 9. Ngapain kita takut? Jangan takut, Hamuna. Masa orang Karisteng kayak minoritas aja kita ini kalau begini. Kita ini mayoritas, bah. Kok takut? Mana sih? Oh, berarti mau ganti device tadi Kak Francisca berarti. Bagaimana Dek Giana tentang masalah Eporus? Siapa tadi si Tinambunan tadi tuh? Habis baterai aku. Yang satu, ku ganti jadinya ini. Iya. Oke, Nek. Apa masa, ngapain pula aku ngomong diatur bibirnya? Amin. Ada aja. Orang mau ngomong kok mulutnya, bibirnya harus diatur-atur. Padahal Masih punya mungkin pada pion-pion saat pada saat Kak Francisca ngomong itu, misalnya lagi sarkas lah tentang jangan dulu yang itu, ya itu tentu diatur-atur. Orang mau miru-miru gimana sih? Aduh. user. Justru zaman semakin modern. Nggak usah takut kita mengatakan kebenaran. Ngapain kita takut? Emang siapa dia? Hukum harus adil. Ya kan, Kek? Kakek typing edis. Lain? Harus jalan. Lapar kali aku, lapar. Lapar aku, bos. Bukan lapor ya, lapar. Ya, mau. Nah, aku turun dulu, nanti aku minta tanggal lagi ya. Lapar aku. Parkun aja. Parkun. Jadi nanti kalau babe pas makan gitu nanti show ke kita. Jadi kita ikut macan. Oh itu Kak, tadi Iya. Kakak tanya tentang itu Pak Victor itu ya. Aku juga sebenarnya tadi pagi aku udah lihat satu orang kayak konten creator gitu, tapi dia orang Kristen. Aku ada lihat baca sekilas dia bilang gini, Pak Victor Tinambunan, kenapa Anda seperti seorang hakim atau jaksa gitu yang menentukan seorang itu, memutuskan seorang itu dia
Penista eh, atau tidak, ya. menista atau tidak gitu. Siapa yang memberikan Anda wewenang itu? Kira-kira gitu. Tadi aku kebetulan kerja, jadi habis kerja aku ke gereja. Pas pulang ke gereja aku nyetir tadi dengar kakak bahas itu. Iya. Jadi sebenarnya itu udah dibahas-bahas juga di sosial media. Ya memang benar tadi kenapa dia bisa ngomong kayak gitu seorang pimpinan, benar ya, maksudnya gereja kesukuan yang terbesar di Asia Tenggara, bahkan ada hampir di seluruh dunia itu ada kan gereja itu. Nggak tahu kalau di Afrika. Iya. Yang jelas di Amerika ada, bahkan di Australia, di Sydney juga ada HKBP. Terus Iya. hampir di semua negara itu ya ada itu. Dan seorang pimpinan yang seperti itu mengatakan hal kayak gitu kan seolah-olah itu mewakili semua jemaat gitu. Dan betul kata Kak Reda tadi, ketika dia menjadi seorang pemimpin, apa saja yang dia ucapkan itu jadi seperti mewakili semua organisasi itu dan anggota-anggotanya gitu. Nggak bisa dong. Makanya ketika kita menjadi seorang pemimpin, nggak ada lagi kata-kata pendapat pribadi di situ. Apa yang kita ucapkan itu seolah-olah itu sudah mewakili gitu. Makanya harus hati-hati gitu loh. Dan bagaimana nggak habis pikir kenapa kok bisa dia bilang itu nggak menista. Ya jadi Kak, saya setuju sama pendapat kita tadi, ada yang Kakak Skala tadi yang ngomong, sama Kakak apa tadi satu lagi yang HKBP juga. Ya jelas lah itu menista gitu loh. Maksudnya ini jadi artinya ini kan jadi anti klimaks gitu ya. Ketika seorang mau menuntut ini, malah dari atasnya mau menjatuhkan, mengatakan itu nggak salah. Ya kita gimana gitu. Dan itu nggak bisa dibenarkan. Saya dulu juga HKBP ya. Ketika Batak itu dulu semuanya kan HKBP. Baru ada yang berdiri sendiri jadi GBKP, Karo, Simalungun GKPS. Kalau yang Pak Dairi jadi GKPPD, terus ada Angkola. Jadi HKBP ini kan sudah dari dulu-dulu gitu lah. Itu merupakan satu organisasi yang besar gitu loh. Nah, tadi kan saya ada bilang dia Parna gitu kan, karena saya pernah dengar Kak Reda kan mamanya Buru Parna. Nah, saya juga Buru Parna kan. Kebetulan tadi itu di Jakarta ada rapat pimpinan pusat Persaudaraan Raja Nayambaton. Kenapa saya tahu? Karena adik saya dari Papua kebetulan terbang ke Jakarta ikut gitu. Dia harusnya pulang ke Papua, tapi karena rapat itu dia tinggal di Jakarta. Dia saya lihat tadi. Dalam hati saya, iya apa dibahas nggak sih tadi antara mereka pribadi gitu. Karena salah satu pimpinan dari Parna itu juga anak bapak tua saya dan petinggi HKBP. Nanti akan saya bahas ini sama nyutok saya itu. Bagaimana pendapat itu tentang ini gitu. Kayak unbelievable gitu. How can you think like that gitu. Kayak mana kamu bisa mikir begitu, nggak menista. Anak kecil aja tahu. Kita ajaran Kristen itu ajaran kasih kok. Bisa pula membunuh dan itu dapat pahala. Hello? Geram saya. Iya, itu saya juga dari HKBP ya. Saya percaya kalau itu bukan suara dari jemaat. Karena apapun yang kita dengar dan yang beredar di masyarakat selama ini, kita udah dengar-dengar dan bagaimana geramnya. Kita orang Kristen memang tidak menuntut beliau supaya dipenjarakan atau disalibkan, tidak. Itu bukan sifat kita orang Kristen. Akan tetapi harus bisa dibedakan kita orang Kristen sebagai warga negara yang perlu juga punya harga diri. Karena selama ini kita sepertinya menjadi second class di negara kita sendiri. Sementara undang-undang kan menjamin itu, bahwa kita punya kesamaan hak. Bahkan gender aja tidak ada dibedakan di mata hukum ya, di mata undang-undang. Akan tetapi yang kita terima kan selama ini tidak seperti itu. Jadi sudah munculnya di media sosial seperti apologet itu yang bagaimana
capeknya mengcounter balik selama ini segala fitnah, segala olok-olok. Bahkan mereka sampai ada yang ya harus meninggalkan negara ini. Bagaimana cara mereka untuk tidak selalu disalahartikan semena-mena, mereka comot-comot, mereka sesukanya memberi pandangan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan sendiri. Ternyata yang kita harapkan sebagai pelindung kita, pimpinan tertinggi khususnya seperti kita di HKBP, sangat mengecewakan sekali. Kita bukan menuntut supaya beliau dihukum atau gimana. Akan tetapi harus pimpinan itu mengatakan bahwa di agama kami tidak demikian. Iya. Harus berani. Jadi selama ini memang ada selalu, sudahlah Tuhan itu sama. Begini, begitu. Secara untuk supaya tidak terjadi apa. Tapi itu nonsen. Itu hanya apa ya, selama ini hanya itu lip service selama waktu pidato aja. Nyatanya tidak seperti itu. Kita tidak pernah juga sama. Nah, sekarang yang perlu kita kasih tahu, silakan kalian dengan ajaran kalian, kami tidak ganggu. Akan tetapi jangan juga seenaknya kalian mengartikan yang bukan ajaran kalian. Seperti itu. Kenapa ketika seorang Ahok hanya bukan selip tang juga. Udah benar diakui oleh yang mengedit video itu seperti si Buya Amin, si apa itu namanya dulu ya. Dia sudah akui bahwa dia benar-benar mengedit itu. Tapi tetap seorang Ahok harus menjalani hukuman. Dan kita tahu siapa di belakangnya. Ya dia, si Chaplin ini. Iya. Tetapi Ahok sebagai orang Kristen, anak Tuhan Yesus, dia tegar berdiri, dia terima, dia gentleman. Nah ini belum lagi ketika podcastnya dengan Kick Andy dengan bangganya menceritakan itu. Seharusnya undang-undang negara kita ini seharusnya udah malu. Bukankah kalau menjadi calon seorang pemimpin itu, calon itu, bahwa SKCK-nya, surat berkelakuan baiknya itu harus tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Sementara dia terang-terangan dengan bangganya mengakui membakar sekian banyak gereja, biara suster, ini segala macam. Halo, bagaimana ini? Jadi sampai kapan kita seperti itu? Jadi kalau tidak ada penegasan seperti dari seorang Eporus yang kita harapkan sebenarnya menjadi corong kita, menyatakan maaf bahwa di pengajaran kami tidak demikian halnya. Di pengajaran kami itu begini. Bukan mengatakan dia tidak begini, malah seperti penjilat begitu. Saya sendiri sebagai orang Batak dan seorang AKBP, saya sangat malu. Kita bukan menuntut supaya juga ribut, tidak. Kita orang Kristen juga bukan seperti itu orangnya. Akan tetapi ketegasan, integritas, kejujuran, berani. Ketika itu ya, ketika itu tidak. Yakinlah tidak ada orang Kristen yang menuntut beliau itu untuk dipenjara atau dihukum, tidak akan ada. Akan tetapi perlu digarisbawahi, jangan seenak-enaknya saja. Kita selalu begitu. Itu saja sih Kak. Jadi tadi ketua sudah menyinggung, dan mungkin bagaimana kalau kita yang sebagai rakyat, sebagai kita speak up. Bukan berarti dia mewakili kita semua. Dia tidak berhak. Begitu loh. Iya. Dia tidak mewakili suara kita. Ya, silakan Kak. Iya, saya juga dengar itu yang talk show dengan Kick Andy. Terus kan Kick Andy itu kan langsung nembak dia, kan diakuin gitu ya. Dia bilang ada 6 gereja Protestan, 5 gereja Katolik, dan ada vihara, dan ada juga pura gitu ya, Hindu Buddha. Iya, satu biara suster, asrama suster. Terus tiba-tiba dia berkelit dengan begini, saya nggak ditangkap itu katanya. Ya ampun. Iya, itu kan suatu kesombongan. Iya, maksudnya bahwa artinya kalimatnya itu buktinya saya oleh hukum dinyatakan tidak bersalah, kira-kira gitu. Iya. Ya ampun gitu ya. Bukannya misalnya
Kan bisa juga ya mengatakan, ya ketika itu saya di masa lalu ya melakukan Iya, khilafan ketika masih darah muda atau apa gitu. Karena iya, dia sudah sepuh dan sudah pernah menjabat wakil presiden 2 kali gitu. iya, Harusnya dia kan harus mewakili semua. Maksudnya dia harus mengakomodir semua orang, bukan satu golongan betul, tertentu gitu kan. betul. Tapi ketika dia bilang di situ, saya aja bukan siapa-siapa ya. Mendengar kalimat dia itu, saya nggak ditangkap, saya nggak ditahan tuh, saya nggak ditangkap tuh. Iya, What? Jadi kayak anak kecil, anak TK gitu. betul. Iya Jadi memang begini Kak, ah, sebentar. Nanti untuk kemudian next ke depan. Jadi untuk seorang pemimpin itu bahkan itu menjadi suatu kebanggaan nanti di kaum sebelah. Oh, dia dianggap pahlawan gitu. Seperti yang dikatakannya itu bahwa dia itu jihad. Jangan begitu dong. Kalau di ajaran mereka cukup. Tapi ini kan negara kesatuan Republik Indonesia yang katanya kita sama di mata hukum. Begitu. Jadi nanti orang-orang yang punya berkelakuan seperti itu dianggap pahlawan. Itu kan udah benar-benar tidak adil itu sebenarnya. iya. Sementara dibilang seseorang itu harus oke, kita berhak dipilih dan memilih. Akan tetapi kan ada syarat-syarat untuk dipilih dan memilih. Jadi di mana Iya. selama ini hukum itu, keadilan itu, bahwa dia sendiri mengakui itu. Seharusnya kan, aduh, benar-benar sakit kali hati kita mendengarnya. Apalagi sekarang seorang Epurus pula yang bilang, dia pula yang sowan ke rumahnya. Benar-benar udah berapa kali kita ini, aduh, benar-benar lah. Iya. Nggak tahu lah Kak, saya Kecolongan. benar. Kita ini Kecolongan rasanya udah ya. kadang-kadang jadi kayak mirip-mirip ini umat sebelah. Oke, izin ketua sebentar karena saya masih masuk room sebentar. Ada pengacara, bolehkah? Izin. Oh, silakan Opung, silakan. Oke, Dikasih terima waktu kasih ya. dan ruang, Oke. silakan. Karena saya masih mau turun sebentar ya. Sekejap aja ya.